Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari solusi PDB order 2 non-homogen. Pada video sebelumnya kita telah membahas solusi PDB order 2 yang homogen. Nah, jadi bentuk umum dari PDB order 2 non-homogen adalah seperti berikut ya. Dengan Rx-nya itu tidak 0. Oke. Nah, solusi dari PDB order 2 non-homogen ini memiliki bentuk YH tambah YP. Apa itu YH? YH itu adalah solusi PDB order 2 ini saat bentuknya homogen atau saat Rx-nya bernilai 0. Kemudian dijumlahkan dengan YP. YP itu apa? Solusi PD non-homogennya atau biasa juga disebut dengan solusi partikulernya. Nah, untuk menentukan solusi PD homogen sangatlah mudah ya. Di video sebelumnya silakan ditonton kembali. Dan sekarang kita ingin menentukan YP-nya. Nah, ada dua metode untuk menentukan YP, yaitu menggunakan metode koefisien tak tentu dan menggunakan variasi parameter. Yang pertama adalah dengan menggunakan koefisien tak tentu. Jadi kita akan memilih YP. Nah, bagaimana cara memilih YP? Memilih YP itu kita serupakan bentuknya dengan Rx yang diberikan pada soal. Nah, kemudian kita substitusikan dalam persamaan. Jadi YP-nya itu kita turunkan sekali dan dua kali, kemudian substitusikan ke dalam persamaan. Contoh begini, misalkan Rx-nya itu bentuknya adalah E pangkat Mx. Maka YP yang kita bisa pilih adalah bentuknya A dikali E pangkat Mx. Nah, jika Rx-nya itu adalah polinom berderajat 1, atau contohnya X gitu. Kan X itu adalah derajatnya 1 ya, pangkatnya 1. Maka YP yang kita bisa pilih adalah AX plus B. Dan seterusnya ya, bisa lihat di sini. Nah, tujuan kita adalah untuk menentukan A, B, C, dan D-nya. Jadi koefisiennya itu. Ada sedikit catatan. Jadi YP yang muncul itu tidak boleh muncul pada YH-nya. Ya. Jadi misalkan YH-nya ada E pangkat X. Jadi YP-nya itu nggak boleh mengandung E pangkat X juga. Nah, jika itu terjadi, maka YP-nya harus kita kalikan dengan X atau X kuadrat, sehingga tidak memuat lagi solusi homogennya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Oke, untuk contoh yang pertama, Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 5. Nah, Rx-nya adalah 5, konstanta. Berarti YP yang bisa kita ambil mirip dengan Rx-nya adalah A. Nah, tapi kita cek dulu apakah A ini muncul di solusi homogen atau tidak. Nah, kita jadi cari solusi homogennya ya, YH-nya dulu. Berarti ini kita ubah menjadi persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat tambah 3R plus 2 sama dengan 0. Kita faktorisasikan, kemudian kita dapat R-nya min 1 dan min 2. Berarti 2 akar real yang berbeda. Maka solusi homogennya adalah C1 kali E pangkat min X ditambah C2 kali E pangkat min 2X. Nah, di dalam solusi homogen ini tidak mengandung A, maka pemilihan YP sama dengan A aman. Jadi kita boleh memilih YP sama dengan A. Kita turunkan satu kali. Jadi YP turunan pertamanya adalah 0. Karena konstanta kalau diturunkan yaitu 0 ya. Dan turunan keduanya juga 0. Maka kita substitusikan nih ke sini. Nah, Y pangkat 2-nya kan berarti 0. Ditambah 3 kali 0. Ditambah 2Y. 2Y, Y-nya adalah A. 2 kali A sama dengan 5. Berarti dari sini A kita adalah 5/2.
Maka solusi umum totalnya adalah YH tambah YP, yaitu C1 kali E pangkat min X ditambah C2 dikali E pangkat min 2X ditambah YP-nya adalah 5/2. Maka ini adalah solusi umum untuk PDB order 2 non-homogen seperti nomor 1. Oke, yang kedua adalah Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2Y sama dengan 4X plus 5. Nah, saya menggunakan ruas kirinya sama dengan yang tadi, jadi kita bisa menggunakan YH yang sama ya, yaitu C1 E pangkat min X ditambah C2 kali E pangkat min 2X. Rx-nya adalah 4x plus 5, yaitu polinom berderajat 1. Nah, YP-nya bisa kita pilih adalah AX plus B. Nah, kita lihat AX plus B tidak muncul di YH. Berarti aman ya, kita pilih YP-nya seperti itu. Kemudian kita turunkan pertama kali. Berarti apa? Turunan dia adalah A. Turunan keduanya, turunan konstanta adalah 0. Oke? Nah, kita substitusikan ke atas. Jadi 0 ditambah 3 kali A ditambah 2 kali Y. 2 kali AX plus B sama dengan 4X plus 5. Oke. 2AX tambah 3A tambah B sama dengan 4X plus 5. Oke. Kita lihat di sini ada 2AX dan di sini ada 4X. Maka 2A sama dengan 4. Nah, berarti A-nya adalah 2 ya. Nah, sekarang bagian konstannya. Konstantanya 3A tambah B sama dengan 5. A-nya 2, jadi 3A 6 tambah B sama dengan 5. Berarti B-nya adalah min 1. Berarti YP-nya adalah 2X min 1. 2B, sorry ini ya 2B. Nah, ini 2B, maaf. 2B sama dengan min 1, berarti B-nya min setengah ya. Oke, berarti 2X min setengah. Maka solusi totalnya adalah C1 kali E pangkat min X tambah C2 kali E pangkat min 2X ditambah YP-nya 2X min setengah. Seperti itu. Oke, contoh yang ketiga adalah Y double aksen min 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat X. Agak berbeda sedikit ya. Jadi kita harus cari dulu Y homogennya. Dengan cara yang sama kita ubah dulu menjadi persamaan karakteristik. Setelah itu kita faktorkan. Nih, kita faktorkan. Kemudian kita dapat R-nya. Setelah itu kita dapat solusi homogennya. Oke, nah. Lalu kita tentukan dulu YP. Solusi partikulernya. Rx-nya adalah E pangkat X. Kalau seperti biasanya, solusi partikulernya adalah A, E pangkat X. Jika kita memilih YP-nya seperti ini, lihat. Solusi partikulernya ada mengandung E pangkat X. Sedangkan di homogennya muncul E pangkat X juga. Nah, ini yang saya katakan tadi. Yang note seperti ini. Jadi YP itu tidak boleh muncul pada YH. Nah, jika terjadi, maka kita kalikan saja si YP-nya dengan X atau X kuadrat. Nah, kalau kita mengalihkan dengan X saja, berarti ini kita tidak boleh ya. Kita cari YP yang baru. Kita kalikan dengan X saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari turunan pertamanya. Ini berarti pakai aturan perkalian. U aksen V berarti A E pangkat X tambah U V aksen. AX kali turunan dia adalah tetap E pangkat X. Dan turunan keduanya A E pangkat X tetap ini ditambah A E pangkat X ditambah
EX. Atau kalau mau diinikan, 2A E pangkat X ditambah AX E pangkat X. Seperti itu ya. Kemudian kita substitusikan ke atas ya. Jadi Y double aksennya adalah 2A E pangkat X ditambah AX E pangkat X. Min 3 dikali A kali E pangkat X tambah AX. Ditambah 2 kali AX E pangkat X. Sama dengan E pangkat X. Nah, kita lihat setiap suku mengandung E pangkat X, maka saya keluarkan E pangkat X. Jadi sisanya adalah 2A tambah AX min 3A min 3AX plus 2AX sama dengan E pangkat X. Ini AX tambah 2AX itu 3. 3 kurang min 3 kurang 3AX. Jadi 0 ya. Nah, berarti sisanya adalah E pangkat X dikali min A sama dengan E pangkat X. Nah, berarti min A adalah 1 ya. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan A-nya itu adalah min 1. Nah, berarti YP kita adalah min X E pangkat X. Maka solusi umumnya Y sama dengan YH ditambah C2 ditambah YP-nya. Seperti itu. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.